Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel Obropedia ini. Semoga perjumpaan kita ini akan dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa saya kepada sahabat semua yang sedang menonton video ini, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kesehatan lahir maupun batin, dilapangkan rezekinya dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, seringkali kita sendiri atau kita melihat orang lain melakukan gerakan dalam sholat seperti menggaruk-garuk kepala atau merapikan baju. Gerakan tersebut bukanlah gerakan dalam sholat dan bukan termasuk darurat. Namun apakah banyak bergerak seperti itu membatalkan sholat? Pertanyaan lain yang mungkin sering muncul adalah, adakah jumlah gerakan yang membuat sholat seseorang menjadi batal? Hukum bergerak di luar gerakan sholat adalah terlarang, kecuali jika ada hajat atau kebutuhan. Namun perlu dipahami bahwa gerakan dalam sholat atau di luar gerakan sholat itu ada 5 macam. Gerakan itu meliputi gerakan yang diwajibkan, gerakan yang diharamkan, gerakan yang dimakruhkan, gerakan yang disunahkan, dan gerakan yang hukumnya mubah atau boleh. Dan sebelum kita lanjutkan, alangkah baiknya jika sahabat yang dirahmati Allah dapat meringankan tangan untuk ikut menyebarkan syiar Islam dengan cara klik tombol subscribe, like, dan juga share video ini supaya dapat menjangkau lebih banyak umat. Amin ya robbal alamin. Yang pertama adalah gerakan yang diwajibkan. Gerakan yang diwajibkan misalnya ketika seseorang sedang sholat memperhatikan ada najis di penutup kepalanya, maka ia bergerak untuk memindahkannya dan melepasnya. Hal ini sebagaimana pernah terjadi pada Rasulullah ketika itu datang malaikat Jibril, sedangkan Rasulullah sedang melaksanakan sholat berjamaah dengan yang lainnya. Malaikat Jibril lalu memberitahukan bahwa di sendal beliau ada najis. Lantas Rasulullah mencopotnya dan beliau terus melanjutkan sholatnya. Contoh lainnya adalah ketika posisi seseorang salah menghadap kiblat, lalu ada yang mengingatkan, maka ia harus berpaling atau memutar badannya ke arah kiblat. Gerakan ini termasuk ke dalam gerakan wajib. Yang kedua adalah gerakan yang diharamkan. Gerakan ini memenuhi 3 syarat, yaitu gerakannya berturut-turut dan dilakukan bukan dalam keadaan darurat. Gerakan semacam ini adalah gerakan yang membatalkan sholat karena tidak boleh dilakukan saat itu. Perbuatan semacam ini termasuk mempermainkan. Yang ketiga adalah gerakan yang disunahkan. Gerakan yang disunahkan adalah gerakan untuk melakukan perbuatan yang hukumnya sunnah dalam sholat.
Misalnya seseorang ketika sholat bergerak untuk meluruskan shaf, atau ia melihat ada tempat yang kosong di depannya, lalu ia bergerak maju ke depan untuk mengisi kekosongan. Gerakan ini termasuk sunnah dalam sholat karena dalam rangka menyempurnakan sholat. Ibnu Abbas pernah sholat bersama Rasulullah. Ibnu Abbas lalu berdiri di sebelah kiri Rasulullah, yang kemudian menarik kepala Ibnu Abbas di belakangnya dan menjadikannya di sebelah kanan beliau. Yang keempat adalah gerakan yang mubah atau boleh. Gerakan ini sedikit, namun dikarenakan ada hajat atau butuh, dan ada juga gerakan yang banyak karena darurat. Rasulullah ketika sholat menggendong Umamah binti Abdul Aziz, cucu beliau. Ketika itu Rasulullah berdiri sambil menggendong cucunya, dan ketika sujud beliau meletakkannya. Yang kelima, gerakan yang dimakruhkan. Hukum asal gerakan di luar gerakan sholat adalah dimakruhkan dan dapat mengurangi kesempurnaan sholat. Misalnya, ia melihat-lihat jam, menggaruk-garuk kepalanya, memegang hidungnya, menyentuh jenggotnya, itu semua hukumnya makruh. Bahkan jika gerakan tersebut terlampau banyak dan berturut-turut, maka itu bisa jadi membatalkan sholat. Lantas, apakah orang yang bergerak lebih dari 3 kali di luar gerakan sholat bisa membatalkan sholat? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menerangkan bahwa tidak terdapat batasan jumlah tertentu seseorang dikatakan batal sholatnya. Para ulama mengatakan gerakan yang banyak dan berturut-turut ini membatalkan sholat tanpa ada batasan jumlah tertentu. Adapun pembatasan dari sebagian ulama dengan 3 gerakan lalu langsung divonis batal sholatnya, maka ini butuh dalil. Demikian informasi yang bisa kami bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada semua pemirsa. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.